Oke, saya ulangi lagi. Ini adalah contoh dari daftar cek masalah yang sudah disusun kakak kelas kalian, ya. Jadi Bu Fariha tidak membeda-bedakan tugasnya, tapi jangan pernah berpikir untuk minta tugas dari kakak kelas. Gitu ya teman-teman. Nah, kenapa Bu nggak boleh Bu? Karena akan selalu ketahuan. Oke? Akan selalu ketahuan siapa yang minta tugas ke kakak kelasnya. Nah, DCM manual yang disusun ini disusun berdasarkan bidang yang ada di BK. Jadi ini ada bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan agama serta keluarga. Ini berbagai macam permasalahannya. Pribadi misal mudah terpengaruh orang lain, tidak percaya diri, sulit mengatur waktu, sulit mengontrol emosi, dan seterusnya. Sosial seperti apa gitu. Oke, jadi permasalahannya bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan karakteristik responden, usia dari responden itu sendiri maupun waktunya. Waktu dalam arti ketika kalian menggunakan instrumen yang saya gunakan dulu saat Bu Fariha masih kuliah, nek kira-kira dipakai sekarang itu up to date atau tidak? Kan udah ketinggalan zaman banget. Sekarang permasalahannya adalah anak-anak nggak punya kuota, ya. Sekarang permasalahannya adalah anak-anak gak punya kuota. Kalau Bu Fariha dulu permasalahannya bukan kuota teman-teman, tapi pulsa. Kalian sekarang gak punya pulsa tapi punya kuota, it's okay. Kalau zaman dulu belum ada internet, saya pakai HP-nya masih HP jadul, menjadi sebuah permasalahan ketika tidak punya pulsa. Gitu. Anak sekarang permasalahannya adalah gak iso nge-zoom meeting. Permasalahan anak dulu adalah bagaimana ini bahasa untuk menghubungi dosen. Nah, misal seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya silahkan satu kelas nanti dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ya. Ini satu kelas rata-rata kan 36 sampai 40 mahasiswa. Satu kelas dibagi menjadi 40 kelompok. Masing-masing kelompok membuat, saya tulis saja sini, tugasnya saya bedakan. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok mengidentifikasi permasalahan terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi tidak PSBKAK, tapi saya memilih pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, masing-masing kelompok mengidentifikasi permasalahan terkait dengan bidang PSBK. Misal kelas kalian terdiri dari 40 mahasiswa, berarti dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada berapa mahasiswa? 10. Ya, 10. Ke 10 mahasiswa itu dibagi lagi, siapa yang kebagian untuk nyari masalah pribadi, siapa yang kebagian untuk mencari masalah sosial, siapa yang kebagian untuk mencari masalah belajar, dan siapa yang kebagian untuk mencari permasalahan karir. Nah, kalau sudah ketemu permasalahan-permasalahannya, nanti disusun seperti ini. Seperti contoh punya kakak kelas kalian ini ya. Satu bidang berapa permasalahan, Bu? Cukup 10 permasalahan saja. Pribadi 10, sosial 10, belajar 10, karir 10. Jadi total ada 40. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, setelah itu silahkan kalian susun ke dalam Google Form dengan alternatif pilihan jawaban ya, tidak.
Oke. Kalau yang skala kemarin kan skala kemarin kan ada sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Sekarang yang diangket hanya 2 alternatif jawaban, ya dan tidak. Jelas? Sampai di sini jelas ya? Setelah itu, kalau sudah disusun ke dalam Google Form, nah ini yang terkait dengan mata kuliah BK pribadi. Silahkan Google Form itu kalian sebarkan kepada 30 responden. Saya rasa ini tidak sulit karena pekerjaannya berkelompok. Jadi satu kelompok mencari 30 responden. Oke, satu kelompok mencari 30 responden. Berarti satu kelompok kan ada 10 orang. Kalau 30 dibagi 10, satu orang hanya mencari 3 responden saja. Jelas? Oke. Nah, nanti kan datanya akan ada di satu drive ya, satu drive. Nah, nanti data itu yang akan kalian download. Jadi satu kelompok akan punya data yang sama. Data yang sama itu yang akan kalian olah. Bu, kalau kayak gitu mendingan contoh-contohan Bu, nggak bisa gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Kalian harus punya pengalaman belajar sendiri nanti biar tahu cara-caranya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana. Begitu nggih teman-teman. Jadi tugasnya hari ini adalah menyusun pernyataan, kemudian dimasukkan ke dalam Google Form dan disebarkan kepada 30 responden. Minggu depan harapan Bu Fariha sudah dapat. Jelas? Yang tugas skala bisa dikerjakan nanti-nanti karena tugas skala tidak terkait dengan mata kuliah lain. Tapi untuk tugas ini tolong segera dikerjakan. Begitu teman-teman. Saya harap bisa dipahami. Kalau tidak paham dari video ini, silahkan bisa mendengarkan voice note Bu Fariha di Spada. Terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang pengolahannya, bagaimana cara mengolah DCM ini secara manual, tapi tidak manual banget yang harus ditulis pakai pensil. Kita akan menggunakan bantuan Excel. Begitu ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.